Halo guys, masih bersama gua Denny. Kali ini gua mau sharing tentang reusable widget lagi di Flutter. Kali ini kita akan explore gimana sih bikin reusable widget untuk checkbox seperti itu sih. Oke. Sebelum mulai kita harus konsepin dulu UI-nya tuh pengen seperti apa. Oke. Sebenarnya di Flutter itu udah ada checkbox list style lah. Udah ada checkbox list style. Tapi di sini supaya kita lebih leluasa, gua nggak pakai itu. Gue pakai raw aja sih. Gue pakai raw, kita kasih teks. Misalnya nih hello gitu ya. Teksnya diganti expanded seperti ini. Lalu tinggal gue tambahin checkbox. Terus, nah seperti ini. Jadi yang mau gue buat nanti seperti ini ya. Jadi kita nggak pakai checkbox style default di Flutter. Kita pakai raw aja, raw dengan teks dan checkbox seperti ini. Oke. Nah ini bisa disesuaikan nanti ya. Ini kayak misalnya nih pengen simetrik boleh, horizontalnya misalnya 20 gitu ya. Nah, seperti ini. Atau kalau mau mirip sama yang di bawah bisa 18 atau 16 ya. Begitu. Vertikalnya misalnya 16 juga. 16 kebanyakan nggak ya? Kayak gini. Nah, bisa seperti itu. Disesuaikan aja, ya, disesuaikan aja. Disesuaikan aja sesuai referensi desain teman-teman seperti apa. Kayak gitu. Tapi di sini kayaknya gue pakai 16 atau 8 aja. Oke. Karena kalau gue pakai 16 di sini takutnya terlalu apa ya? Ketika nanti ada dua checkbox seperti ini dia jadi terlalu apa ya, terlalu berjarak, makanya kita pakai 8 aja. 8 juga sebenarnya agak agak terlalu berjarak ya, agak terlalu jauh sih, atau kita bikin 6 gitu jadi jaraknya tuh cuma 12. Nah kita pakai 6 aja, 6 aja. Horizontalnya 12 coba, sebenarnya 16 juga cukup besar ya, cukup besar sih. Oke, kita bikin 12 sama 6 aja, 1:2 seperti ini. Nah, referensinya seperti ini, oke. Tapi kita nggak pengen bikin satu-satu ya di sini. Itu nanti kan jadi banyak kodenya. Nah, makanya itu kita bikin reusable widgetnya seperti itu. Nah, seperti biasa kalau bikin reusable widget, nah di sini karena saya sebelumnya udah bikin reusable widget checkbox, oke. Kita bikin aja yang baru, namanya Q checkbox gitu ya. Q checkbox. Nah, seperti ini, oke. Atau gini deh, ini supaya tidak mengganggu, saya bikin sini aja tutorial ya, widget yang terkait dengan tutorial akan saya masukin sini. Widget tutorial gitu ya. Pakai strip boleh. Tutorial, saya bikin sini checkbox. Dot seperti itu ya. Oke. Tapi basically sih kalau teman-teman bikin untuk yang apa? Yang siap dipakai jangan ditaruh di sini sih. Taruh dia aja di luar seperti ini. Ini contohnya ya, contoh implementasi reusable widget. Nah, tentunya jenis reusable widget yang kita pakai saat ini adalah reusable widget yang di level global ya. Jadi artinya bisa dipakai di modul apapun kayak gitu sih. Oke. Oke, sebelum masuk ke sini kita lihat dulu di bug view-nya. Oke, ini saya close yang tidak penting, ini saya close juga. Saya close juga ini nggak penting. Oke. Nah, implementasinya pengen seperti apa? Kalau yang udah saya buat eh, seperti ini ya, seperti implementasinya seperti ini. Jadi ada ID, ada labelnya, oke. Tapi label di sini bukan merujuk ke ini ya, bukan merujuk ke label yang ini ya, bukan merujuk ke label yang hello ini, oke. Tapi dia itu lebih ke sini. Coba, coba kita tampilin aja dulu. Nah, label itu di sini tuh merujuk ke title si apa si inputnya sih, bukan si checkboxnya gitu. Tapi label checkboxnya itu nanti ada di sini kayak gini. Nah ini saya konsepin seperti ini karena ini umum juga digunakan. Ada label, ada value-nya seperti itu. Ada label, ada value. Oke, seperti ini konsepnya. Jadi kita konsepin reusable widgetnya hasil akhirnya seperti ini. Oke. Nah untuk value ini macam-macam nih. Ada yang dia tuh disetting berdasarkan ID, oke. Kalau berdasarkan ID berarti nanti jadi seperti ini, satu 2 dan 3 gitu ya. Value-nya tuh 3. Ada yang berdasarkan label, kayak gitu sih. Jadi macam-macam ya, macam-macam. Kayak gitu. Nah, ini ya kita kita bikin aja dulu ya. Nanti 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 gue bahas lebih dalam tentang ini. Oke. Ini memang akan agak sedikit rumit, tapi tenang aja ini mainin state management biasa aja sih. Nggak ada yang aneh-aneh. Kayak gitu. Oke.
Gue kasih divider aja dulu, 2 seperti ini. Warnanya bisa disetting nggak? Oke, kita bikin putih aja. Oke. Nah, jadi kita ngodingnya di bagian atas ya, di atas garis ini. Oke. Oke, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke checkboxnya, kita ketik reusable seperti ini. Q checkbox gitu ya. Kita namain Q checkbox seperti ini implementasinya. Kita panggil coba. Ya, dia karena masih menggunakan text field ya, jadinya ya itu ya. Jadinya hasilnya ya text field. Ini kalau saya debug hasilnya seperti itu. Seperti itu karena dia masih menggunakan text field. Oke. Jadi tahap pertama yang kita lakukan adalah kita copy kode kita yang tadi nih, yang udah kita buat. Oke. Kita copy ke dalam Q checkbox-nya. Bikin aja kolom ya di sini. Bikin aja pakai kolom kayak gini. Nah, seperti ini. Oke. Kalau udah jadi seperti ini, isi checkbox yang tadi. Nah, seperti ini. Tapi kan nanti kita butuh beberapa ya. Butuh beberapa gitu. Makanya itu nanti ini si checkbox ini kita bikin pakai for ya, pakai looping lah. Kita bikin pakai looping. Di sini saya pakai list generate aja. Let's say kita tampilin 5 gitu ya. Nanti kita rapihkan lagi. Konteks. Sorry, bukan konteks, index ya. Index. Nah, seperti ini kita return yang tadi padding. Hasilnya seperti ini. Oke. Sampai sini sudah bagus. Di bagian atas kita bikin teks. Ini saya pakai teks biasa. Jangan lupa ini pakai cross start ya supaya dia rata kiri. Nah, seperti ini. Oke. Karena kita pengen bikin seperti ini kan. Nah, ini label ini usahakan konsisten ya. Jadi kalau teman-teman biasa biasa apa ya? Biasa ngasih paddingnya berapa gitu ya. Nah, bisa saya kasih padding kayak gini. Nah, kalau saya ngasih paddingnya 8 di labelnya, nanti kalau teman-teman bikin reusable widget lagi, usahakan pakai 8 juga kayak gitu ya. Ini harus konsisten. Kita link label kan ya. Label. Oke, labelnya belum ada nih. Kita bikin nama variabelnya label dan dia wajib diisi ya. Oh, udah ada. Udah ada kok labelnya, cuman emang belum diisi ya. Oke. Oke, di sini opsional. Oke, nggak masalah sih. Kita bikin opsional juga nggak masalah. Value-nya nih nggak usah kita wajibin. Value-nya nggak usah kita wajibin. Kenapa nggak wajib? Karena ketika mode edit kan dia ketika mode nambah data baru, dia kan nggak perlu disetting value-nya. Value awalnya tuh nggak perlu disetting ya. Di sini saya bikin widget label kayak gini. Tapi karena dia nol, karena dia nol jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kayaknya untuk ini diwajibin aja ya labelnya. Ya diwajibin aja deh. Labelnya kita wajibin aja ya. Seperti ini, oke. Jadi ada error, kita isi ya. Istilahnya nih gender gitu ya. Ini ceritanya checkbox untuk memilih gender, hasilnya seperti ini. Oke, good. Sampai sini cukup mudah, cukup mudah. Di sini kita cuman bikin parameter label, oke. Lalu kita teruskan ke dalam teks, teks yang kita pakai padding 8 kayak gitu. Nah, di sini tuh kita perlu bikin suatu list, oke, suatu list untuk menampung eh, value dari checkbox-nya kayak gitu sih. Makanya itu di sini gue perlu sesuatu lagi namanya final list items. Nah, ini gue biasanya menyebutnya items sih, items saja. Oke. Dan ini wajib kita isi kayak gitu. Isinya apa items ini? Isinya ikut yang di bawah nih, ikuti contoh. Nah, kayak gini. Pakai label sama value aja ya. Pakai label sama value. Kenapa ini udah standar yang apa ya, yang lebih gampang dipahami, oke, sama sama developer lain. Kita pakai istilah label dan value aja. Saya paste di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, nah di sini perlu diperhatikan. Ketika teman-teman setting itemsnya di sini, oke. Ini kan dia masuk ke dalam items di sini ya. Nah, kita pengen si items ini tuh bisa dimodifikasi gitu di bawah. Makanya itu saya perlu clone isi itemsnya. Perlu apa ya? Seperti perlu dipindahkan gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu lah ya. Perlu saya pindahkan ke dalam items yang ada dalam stat gitu. Jadi beda ya. Ini items yang di konstruktor, ini items yang ada di stat. Nah, di sini saya pindahkan ke dalam situ widget items seperti ini. Oke. Nah, sehingga kita bisa modifikasi. Karena kan kalau yang di atas ini nggak bisa diubah-ubah ya, karena dia tuh udah final gitu. Nah, kita bikin
list lagi di sini. List lagi di sini seperti ini. Supaya ini bisa kita modifikasi nanti. Kenapa perlu dimodifikasi? Nanti saya jelasin. Oke. Jadi itemsnya yang di bawah dia ngambil dari sini. Oke. Ini basic pemrograman. Dot. Nah, jadinya seperti ini. Kita hot restart dulu. Oke. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini kenapa sih, Bang? Ini hello semua teksnya. Karena kita belum ngambil label dan value-nya gitu, belum disesuaikan. Makanya itu di sini saya perlu buat seperti ini. Label. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Jadi berubah. Nah, ini kalau kita rubah di bagian debug view jadi apa ya? Tambah inilah, tambah value baru misalnya hacking gitu ya. Hacking sama hiking. Nah, kalau saya buat seperti ini. Nah, ini nggak berjalan ya, karena perlu di hot restart dulu, teman-teman. Hot restart dulu. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Seperti itu, sampai sini sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus, teman-teman sudah setengah jalan lah, sudah setengah jalan. Oke. Step selanjutnya eh kita perlu bikin ini sebuah stat sini di mana dia itu akan ngecek value dari items. Nah, ini kan value dari items itu seperti ini. Value-nya kalau kita kita tampilin di sini. Nah, ini kan seperti ini ya sebenarnya yang terjadi. Oke. Yang terjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Eh saya pengen bikin satu key lagi di sini. Namanya itu checked gitu ya. Checked. Dia itu nilainya bisa true or false seperti itu. Nah, tapi kan dia by defaultnya nggak ada kan. Makanya itu di sini ketika mengenerate listnya, oke, ini saya setting seperti ini. Checked gitu ya. Checked. Kalau dia itu ada ya udah pakai nilainya sendiri ya. Kalau nggak ada, saya setting ke false. Jadi defaultnya itu false seperti ini. Oke, good. Kita hot restart. Nah, kita setting is not save type of string. What? Item yang ini bukan. Coba kita lihat ya. Oke, checked. Item checked. Oke. Tidak bisa. Kalau checkednya ini misalnya coba, misalnya 0. Kalau 0 saya setting ke false gitu. Kalau nggak 0 ya saya setting ke sini lah, ke value-nya sendiri. Nggak bisa ya, nggak bisa. Oke lah, nggak bisa ya. Atau saya buat seperti ini gimana? Nggak bisa juga ya. Oke, ini ada trouble sedikit. Trouble sedikit. Di sini sih saya pengen bikin kayak gini ya. Coba saya tampilkan dulu ya. Jadi kan dia tuh checkednya ini defaultnya ini 0. Oke. Nah, saya pengen bikin ketika dia itu 0, kita set. Atau coba kita setting false dulu semua. Bisa nggak? Nggak mau ya? Oke, nggak mau ya. Coba sebentar. Items index ini udah sesuai. Oke, nggak ada yang salah. Item index boolean is not a subtype of string of value. Oke, boolean is value-nya string. Value-nya nggak string sih. Value-nya boleh selain string. Kalau saya definisikan seperti ini. Troubleshoot dikit ya, troubleshoot dikit. List. Oke, sorry. List map seperti ini. List map string dynamic ya. Kita bikin tipenya seperti ini. Atau harus saya cast tipenya seperti ini. Kita hot restart dulu. Unmodifiable map. Oke, I see. Saya hapus yang ini. Ini bekerja nih. Kenapa ya? Kita lihat dulu. Items, atau di sini saya harus seperti ini. Items index cekat sama dengan draw. Bisa nggak kayak gini? Cannot unmodifiable. Tidak bisa diedit. Why nggak bisa diedit?
Lucu juga nih. Lucu juga nih. Ini kenapa ya? Kenapa ya? Kita hot restart lagi. Oke, kita hot restart lagi. White. Kita lihat lagi itemsnya. Itemsnya ini seharusnya bisa dirubah ya. Makanya itu kalau gua setting seperti ini, item label sama dengan Denny. Ini ya seharusnya bisa diubah. Tapi di sini nggak bisa diubah gitu. Kenapa nih? Apa saya harus hot restart dulu? Kita hot restart dulu aja ya. Karena kita lagi menjalankan di Windows. Takutnya dia trouble ya. Entah kenapa jadi bermasalah. Oke, kita tunggu. Ada sedikit ada sedikit trouble dan ternyata setelah di hot restart juga thank you Flutter. Ternyata masih masih bermasalah. Oke, kita perlu relaksasi sedikit. Kita relaksasi sedikit. Kenapa ini nggak bisa diedit? Wait. Ya, gue nggak ngerti kenapa nggak bisa dirubah di sini. Oke. Tapi kalau gue lihat sih kodenya nggak ada yang aneh. Coba kalau gue ubah di sini bisa nggak ya? I lebih kecil dari items length I plus plus gitu ya. Items index I, ceketnya gue ganti jadi false, by defaultnya jadi false. Kita hot restart. Nah di sini tuh bisa, gitu. Tapi di sana nggak bisa ya. Unmodifiable. Oke, unmodifiable. Atau saya harus kayak gini, list from seperti ini. Why? Kenapa dia bilang ini tuh nggak unmodifiable gitu? Ini sih bisa diedit ya. Unmodifiable map. Why? Constant. Constant. Di sini ada constant. Oke, kita lihat yang ini kita contek dikit ya. Sini list map. Oke, opsional ya. Atau saya harus bikin opsional ya di situ. Coba ya, kita coba. Saya nggak ngerti juga ini kenapa seperti ini. Oke, let's say kita bikin opsional si itemsnya. eh oke, seperti ini. Apa yang terjadi kalau kita hot restart? Cannot modify, unmodifiable. Nice, nice. Konstannya coba. Kalau konstannya di sini, apa yang terjadi? Saya kurang paham ini apa yang terjadi ya, teman-teman. Di sini sih itemsnya nullable ya. Coba kita lihat lagi checkboxnya. Oke, kita lihat contekannya di sini. Di contekannya sih sama sih nggak ada yang aneh. Oke, sama nggak ada yang aneh. Kita lihat lagi contekannya. List from. Nah ini pakai list from juga di sini. Sorry, salah buka. Init state kita lihat init state-nya di sini. Oke, oke ini saya pakai konsep yang berbeda ternyata ya untuk yang apa? Untuk yang ini. Saya pakai konsep yang berbeda. Oke, saya kurang paham ini kenapa? Kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oke, kita lihat lagi Xbox-nya. Unmodifiable. Items, index I, check false. Why? Oh, isi. Kita lihat nih. Kita lihat ya. Kita lihat dulu errornya. Kita terabas sedikit. Nih
Gua nggak paham nih apa yang terjadi. Entah apa yang terjadi di sini, teman-teman. Entah apa yang terjadi di sini. Kalau gua lihat di sini nggak ada yang aneh sih, nggak ada yang aneh ya. Seharusnya bisa dirubah, seharusnya bisa dirubah. Ini boleh kok dirubah, boleh banget sih dirubah ya. Atau coba gua print dulu deh. Sebelum kita rubah nih, kita coba print print dulu aja. Hot restart supaya nggak error. Print items index key label. Coba itu dulu deh, kita coba print. Jangan-jangan kita salah. Oke, untuk di print ini muncul semua ya, muncul semua. Oke. Tapi dia itu nggak bisa diubah gitu. Items index key label demo. Hot restart. Nah, tapi dia itu nggak bisa dirubah gitu. Karena di sini cannot modify unmodifiable map. Seperti itu, katanya seperti itu ya. Coba kalau misalnya gue bikin seperti ini. Items add label test value test seperti ini ya. Kita restart. Nah, ini bisa ternyata ya. Ini bisa. Bahkan udah bisa diganti nih sama gue. Jadi demo. Ini nggak paham ya gue kenapa. Dia tuh kayak ngikutin ini loh, ngikutin bagian atasnya gitu. Oke lah, kalau begitu mungkin gue bikin seperti ini aja. Var i. Sekarang kita masih banyak cara ya teman-teman. Nah, di sini gue bikin seperti ini aja. Items add widget items index key. Nah, seperti ini. Kita coba seperti itu ya. Apa yang terjadi? Hot restart. Oke, masih error. Dia kayak semacam ini ya, ngikutin value dari mapnya ya. Mapnya itu unmodifiable gitu. Nah, dia ngikut gitu. Ngikut. Ini gue kurang paham. Kurang paham dengan apa yang terjadi. Oke, so teman-teman, gue agak mengakali sedikit di sini. Label, item label, seperti ini. Value, hot restart. Nah, gue kurang paham itu apa yang terjadi ya di situ. Dia kayak semacam apa ya? Semacam list mapnya ini harus wajib diisi gitu. Atau gue bisa bikin seperti ini. Kalau kita bikin seperti itu, apa yang terjadi? Error. Oke, oke. Oke, gue nggak paham apa yang terjadi. Nanti gue coba gue coba cek lagi apa yang terjadi, teman-teman, dengan listnya. Ternyata dia kayak semacam menjadi final atau konstan gitu sih, si item dalam listnya itu gitu. Sehingga tidak bisa dimodif kayak gitu sih. So gue lakukan manual seperti ini untuk memindahkan dari list yang atas itu gue pindahkan ke dalam item. Oke, oke, good. Defaultnya checkednya gue setting ke false ya. Kita setting ke false, tinggal diambil value-nya kayak gini. Cek. Nah, seperti ini. Good. Jadi defaultnya tuh dia nggak ke checklist. Ketika on change, oke, kita bikin gini. On change sama dengan value. Jangan lupa di set state ya. Seperti ini. Kita tes. Nah, dia jadi seperti ini. Kayak gitu sih. Basicnya seperti itu. Oke. Perhatikan ini kan dia ada on change ya, ada on change, oke. Eh, Konsep reusable widget yang bagus yaitu dia itu harus apa ya? Harus ada event on change-nya lah. Jadi kita tuh bisa mengambil nilai dari reusable widget-nya gitu. Nah, di sini harapannya kita bisa mengambil nilainya di sini. Nah, ini nilainya bebas ya, teman-teman. Ini suka-suka teman-teman mau seperti apa, value-nya itu bentuknya, output-nya itu seperti apa, oke. Karena bisa berbagai macam ya. Bisa dalam bentuk string gitu ya. Berarti value-nya nanti jadi gini, label atau value apa ya? Misalnya di sini coding gitu ya. Ini kan value-nya coding. Berarti output-nya nanti jadi kayak gini. Coding, hiking gitu.
hacking. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa seperti ini outputnya, atau bisa juga dalam bentuk list gitu. Misalnya seperti ini, coding, hacking gitu. Nah, bisa seperti itu. Bahkan bisa juga dalam bentuk angka gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, bisa juga dalam bentuk angka. Nah, contohnya nih kalau dalam bentuk angka, biasanya dari apa? Dari API-nya dia ngebalikin seperti ini. Ada angkanya, ada semacam ID-nya. Oke, 4, 5 kayak gini. Gua hot restart, oke. Nah, ini sih intinya ketika dirubah value-nya di sini. Teman-teman bikin aja sih satu lagi function namanya set value ya. Nah, kita bikin seperti ini, oke. Intinya ketika di set value di sini wait wait. Kita lihat dulu kodenya. Oke, sebentar, sebentar. Nah, ketika di set value ini, oke, teman-teman panggil event on change ya. Widget on change, masukin value-nya. New current value gitu, current value. Oke. Seperti ini. Nah, ini current value-nya ini bebas ya, mau dalam bentuk apa. Let's say dalam bentuk list lah. Seperti ini boleh. Kalau pengen dalam bentuk list dan dia outputnya seperti ini, oke, kita harus update si function-nya. Seperti ini, list value. Kayak gitu, on change-nya itu list value. Nah, ini udah dalam bentuk list berarti, oke. Seperti ini, hot list start. Kita akan perlu banyak hot list start ketika bikin reusable widget. Ketika di set value, nah, eh, yang akan gue lakukan adalah gini. Ini kan teman-teman punya list itemnya di sini. Yang dia itu ada label, value, sama status checknya. Oke. Di sini yang gue lakukan adalah gue pengen mengambil semua item yang ada dalam list, yang dia itu value-nya checkednya true gitu. So, gue bikin seperti ini. Oke. Kita ambil value yang ceketnya itu true, oke, atau bisa seperti ini juga sih. Sebenarnya bisa seperti ini juga sih ya. Var ceket values items where, pakai where aja lah. Belajar pakai where, ceket cek, oke, sama dengan true. Tulis nah seperti ini. Oke. Nah, ini tahap yang pentingnya supaya teman-teman mendapatkan value yang benar, yaitu if sorry, bukan pakai if sih. Seperti ini. Checked values for each item. Boleh pakai for biasa atau pakai for ini juga nggak masalah sih. Nggak masalah ya. Nah, pakai for yang biasa juga nggak masalah. Oke, for item in checked values. Oke. Item ini kita ambil nih. Kita ambil ID-nya di sini. Loh, salah nih. Sorry. Nah, ini benar-benar. Kita ambil ID-nya. ID-nya. Item ID. Sorry. Kita ambil value-nya. Value itu yang mana? Value itu yang ini ya. Yang ini nih. Kita ambil value-nya. Kita tampung ke dalam list current value. Kayak gitu sih. Di add ya. Nah, seperti ini. Udah deh kita udah deh ini udah bener nih set value-nya. Jangan lupa di ini ya, di setting di sini dipanggil. Kita nggak perlu parameter value-nya di sini. Ya, nggak perlu parameter value-nya, jadi kita buang aja. Oke. Nah, jadi ini untuk state manajemennya, untuk ngerubah dia jadi checklist atau uncheck di sini. Lalu set value ini untuk memanggil event on change-nya kayak gitu sih. Oke. Kita bikin di atas supaya lebih rapi aja sih. Basically teman-teman bisa juga bikin di sini langsung gitu. Cuman kurang rapi sih, kurang rapi ya. Bikin aja di atas kayak gini. Sehingga ketika kita hot restart, kita bisa print nih sekarang. Value apa aja yang dipilih gitu ya. Coba kita print. Nah, seperti ini. Cek. Nah, sih. Jadi kita dapat 125 gitu ya. Kalau dihapus 15. Nah, seperti itu. Oke. Gimana kalau kita tuh pengen pakai format yang lain gitu. Kita pengen dia tuh ngambil labelnya. Ya tinggal diganti aja di sini. Tinggal diganti di sini label. Oke, hot restart. Oke, kita coba cek. Nah, seperti itu.
Kalau teman-teman perlu bentuknya seperti ini, oke? Ada juga bentuk lainnya, teman-teman. Ada juga bentuk yang seperti ini contohnya. Ini yang agak kompleks. Kita pengen dia itu mengembalikan label sekaligus value-nya gitu. Nah, bisa juga seperti ini, oke? Nah, kalau teman-teman pengen balikannya seperti ini, teman-teman tinggal ubah di set value-nya ini, oke, menjadi ini, menjadi item, oke? Kayak gini. Kita hot restart. Nah, seperti itu, oke? Jadi balikannya ini dalam bentuk list map gitu. Ini lebih lengkap balikannya kayak gitu. Nah, ini lagi-lagi tergantung harapan teman-teman itu pengennya value-nya seperti apa, output-nya. Oke. Jadi bisa pakai eh, dari field value gitu, bisa ngambil dari sini, bisa ngambil dari sini gitu, atau pengen ngambil semua boleh kayak gitu sih ya. Kayak gitu. Oke. Satu lagi terakhir, nah ini let's say teman-teman nggak pengen ambil checked sama dengan true-nya, itu bisa di remove ya. Remove-nya di mana? Remove-nya di sini. Value, oke, item. Remove check. Seperti itu. Jadi kalau kita ini kita panggil sorry. Remove kita harus restart dulu ya. Kita harus restart dulu. Mungkin ada yang salah. Oke. Oke, ada error di sini. Is not true. Atau harus kayak gini. If item contains key kayak gitu kali ya. Kayak gini kali ya, harus divalidasi. Coba ya, coba restart. Nah, jadi bisa teman-teman buang juga gitu. Bisa dibuang. Oke, kayaknya kurang clean caranya gue kurang clean. Eh dia tuh nggak ada ini, nggak ada semacam only gitu ya. Nggak ada, nggak ada. Oke. Ya udah berarti manual aja kalau pengen apa? Kalau pengen spesifik gitu ya. Teman-teman setting balikannya bisa seperti ini. Hot restart. Oke. Nah, bisa juga seperti ini ya. Nah, ini yang diambil cuma label sama value-nya doang. Kayak gitu sih. Ada apa? Ada beberapa bentuk output yang bisa teman-teman pakai. Kurang lebih seperti itu. Bisa juga dalam bentuk string, tapi gua ngerasa repot aja sih kalau string. Kalau string ini nanti teman-teman harus split dan sebagainya gitu. Jadi, gak usah gua contohin. Kita cancel aja ya string. Kita pakai output yang tiga ini karena ini yang umum digunakan seperti itu. Jadi teman-teman lebih gampang ya. Dan kalaupun nanti teman-teman perlu bikin dia jadi string, itu kan tinggal di join ya, tinggal di join pakai koma. Kayak gitu sih. Oke. Eh Reusable widget textbook ini bisa dibilang tingkat kesulitannya itu medium lah ya, medium ke atas. Oke. Jadi teman-teman yang belum berhasil dengan sekali nyoba, tenang aja, tenang aja. Nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah. Silakan coba terus menerus. Oke, kita coba lagi ya. Di sini saya mau bikin textbook baru, hobi gitu, jangan hobi, apa ya? Programming language seperti ini. Oke, filenya kita hilangin. Programming language Dart, Flutter atau Java, uh, JavaScript. Nah seperti ini. Kita save, kita tes dia tuh udah benar-benar reusable gitu ya. Artinya udah benar-benar bisa dipakai ulang kembali gitu ya. Nah ini udah bisa, udah berhasil, sudah bagus teman-teman. Kita buang juga tuh teks trunya, ini nggak penting banget. Ini kita buang, kita rapin sedikit. Nah, eh, ada yang kelewat. Gimana setting default value-nya? Nah ini penting ya. Dia harus bisa disetting default value-nya. Berarti kalau gua setting default value-nya seperti ini ya. Oke, sorry, value. Nah ini default inputnya juga bebas ya. Ini ada beberapa macam, bisa kayak gini langsung 143 gitu ya. Nah, bisa kayak gini. Bisa juga dalam bentuk string, bebas ya. Ini bebas. Kalau dalam bentuk kayak gini, berarti kita perlu ubah si checkbox-nya ini. Nah, diganti jadi list. List value, kayak gitu ya. List value seperti ini. Kita lihat lagi di sini apa yang salah. Oke, value-nya di sini salah. Di sini misalnya gue setting value-nya ke 5 sama 4 aja deh. 5 sama 4 aja, seperti itu. Kita save. Jangan lupa hot reload.
Oke, kita balik lagi ke checkboxnya. Nah, gimana cara setting default value-nya gitu? Supaya value si checkbox-nya ini yang bagian sini itu ngikutin ya, ngikutin dengan apa? Dengan default value-nya gitu. Contohnya di sini 5 sama 4 gitu. Berarti yang 5 sama 4 ini di checklist seperti itu ya. Yang ini sama itu by default udah di checklist kayak gitu. Harapannya seperti itu. Nah, gimana cara bikinnya? Cara bikinnya gini. Ketika teman-teman ini, nah, ketika teman-teman setting default value di sini di init state, oke. Teman-teman ini cek di dalam list yang di atas, oke. Seperti ini. Widget, oke, widget widget value, oke, contain item value. Kalau widget value mengandung kata yang ada di dalam ini, di dalam item ini, oke, kita setting jadi true. Tapi kalau enggak jadi false. Kayak gitu sih. Basicnya seperti itu ya. Apa nih? Oke, oke, oke. Atau kita bikin gini aja langsung ya sebenarnya. Coba. Nah, kayak gitu. Sebenarnya nggak usah dicek sih, karena ini kalau mengandung kata ini jadi true, kalau nggak mengandung jadi false kayak gitu ya. Kita kita hot restart. Oke, nah hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa setting default value-nya tuh apa gitu. Nah ini kenapa perlu disetting? Lagi-lagi ketika bikin reusable widget, setidaknya tuh dia tuh punya dua fitur, yaitu bisa diatur default value-nya, sama bisa diambil nilainya. Nah ini ini reusable widget seperti ini udah menerapkan contoh yang bagus reusable widget, karena kita bisa setting value-nya di sini, di value, terus bisa kita ambil value-nya di sini. Nah ini udah bagus. Nah, kenapa perlu di-setting? Ketika kita bikin form, itu kan kita nggak cuma bicara ketika menambahkan data doang gitu. Kita pengen dia tuh bisa ngedit juga gitu kan. Jadi kayak kita tuh pengen pengen mengedit data yang udah ada. Nah, ketika mengedit data yang udah ada, teman-teman bisa setting default value-nya tuh di sini. Kayak gitu sih, kayak gitu sih. Oke? So, kurang kurang lebih kurang lebih seperti itu tentang reusable widget checkbox. Lumayan rumit, tapi masih asik sih, masih asik. Oke. Silakan dieksplor teman-teman. Kalau bingung tanya aja di komen. Oke. Thanks waktunya.